Bab 606. Proyek Pembantaian Super. Julian Luo telah melihat kekuatan kotak pedang itu dengan matanya sendiri, sebuah pedang hitam. Apalagi saat ditampilkan oleh warrior yang seberapa mengerikan kekuatannya. Julian Luo berteriak dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Cahaya pedang menyembur keluar dari kotak pedang di belakang warrior yang seperti hujan lebat. Namun untuk sesaat, seluruh langit tertutup oleh cahaya pedang. Di bawah restu jiwa pedang, cahaya pedang yang dibawa oleh pedang hitam cepat dan ganas. Sedikit master alam bangsawan lolos tepat waktu, tapi pendekar hitam di bawah alam bangsawan seketika terbunuh oleh pedang. Dalam sekejap, hampir ribuan pendekar hitam tewas di bawah ribuan cahaya pedang. Dan semakin banyak orang meninggal. Shoot! Angin tajam yang menusuk terdengar di lapangan, dan hanya energi pedang menembus langit, membanting ke arah warrior yang. Di belakang energi pedang, itu adalah Julian Luo yang memegang pedang Raja Manusia. Melihat Julian Luo menyerang, warrior yang menyipitkan mata dan pikirannya. Pedang hitam menyerang tanpa pandang bulu di lapangan, dan warrior yang menabrak Julian Luo dengan pedang kayu di tangannya. Ping! Pedang Raja Manusia domain pedang kayu bertabrakan dengan hebat. Dua energi pedang meledak dari tabrakan, dan gelombang energi pedang yang kuat pecah. Dalam sekejap, kedua orang itu saling memukul dan masing-masing terbang ratusan kaki jauhnya. Haha. Warrior yang, kamu benar-benar tidak cukup menarik, kenapa kamu tidak memanggilku untuk hal yang menyenangkan seperti itu? Pada saat ini, sinar darah meledak dari langit, dan ada suara ratapan dimanapun dia lewat. Pada saat yang sama, cahaya ungu muncul di kejauhan, dan segera, cahaya ungu datang ke depan warrior yang. Cahaya ungu menghilang, menunjukkan macan tutul ungu yang imut. Warrior yang dan Julian Luo tidak mengambil tindakan lagi, karena saat ini tentara Julian Luo dan semua master telah berkumpul untuk membentuk formasi tentara. 100.000 pedang warrior yang itu meski kuat, tetapi Julian Luo memiliki banyak orang. Setiap 20 orang berurusan dengan pedang, dan 100.000 pedang di tangan warrior yang segera ditahan. Warrior yang berpikir, dan 100.000 pedang terbang kembali ke kotak pedangnya. Julian Luo tidak memilih untuk menembak lagi, karena tidak ada artinya, jika ketiga warrior yang melarikan diri, kecuali dia, tidak ada yang bisa mengejar. Warrior yang dan Julian Luo dan yang lainnya saling berhadapan di kejauhan. Warrior yang menatap dingin pasukan Julian Luo, kemudian berkata, pembantaian ini bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Siapapun yang melangkah ke kota kuno di masa depan, aku akan membunuhnya. Jika kamu tidak percaya padaku, datang saja dan lihat apakah kamu, yang disebut Raja Manusia, dapat mempertahankan hidupmu. Setelah itu, warrior yang memeluk macan tutul ungu dan leluhur iblis, lalu berbalik dan pergi. Wajah Julian Luo muram dan sunyi. Di bawah, pasukan Julian Luo juga diam. Mereka juga ingin naik untuk melawan warrior yang, dan memberitahu warrior yang dengan kekuatan mereka untuk membiarkan pria itu rendah hati, tapi sayangnya, mereka semua sangat diam. Jelas, melawan hanya akan mati. Di alam bangsawan, siapa yang bisa melawan warrior yang penguasa manusia sendiri? Meski demikian, moral wilayah tengah kali ini dihantam warrior yang hingga titik terendah. Bahkan banyak kekuatan dan sekte telah mundur. Di udara, Julian Luo terdiam beberapa saat, lalu berkata, mundur, pergi ke utara, dan hancurkan wilayah utara dulu. Ini akan membuang banyak waktu. Seorang lelaki tua di samping Julian Luo berkata dengan sungguh-sungguh, kita mundur sekarang.
Kita tidak hanya akan membuang banyak waktu, tetapi juga akan memperburuk moral kita. Pikirkan 2 kali. Julian Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau terus tinggal di sini, moral hanya akan semakin rendah. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemenangan. Hanya kemenangan yang dapat meningkatkan moral prajurit, dan hanya kemenangan yang dapat membuat semua orang memiliki kepercayaan pada kerajaan Dinghan. Yang terpenting adalah kita tetap di sini akan menjadi tidak masuk akal. Badai bisa menghancurkan kota kuno, tapi harganya pasti mahal. Kerugiannya terlalu besar. Bahkan jika kita menaklukkan wilayah selatan di masa depan, bagaimana kita bisa melawan klan siluman dan klan iblis? Pria tua itu terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dengan suara rendah. Ketika semua orang datang ke wilayah selatan, seberapa tinggi moralnya? Namun, ketika warrior yang muncul, semuanya berubah drastis. Penguasa manusia seharusnya tidak menjadi musuh warrior yang hanya demi istana bunga. Segera, pasukan Julian Luo mundur dari wilayah selatan, tetapi Julian Luo dan beberapa penguasa alam bangsawan peringkat 9 tidak pergi ke wilayah utara. Itu hanya wilayah utara, tidak perlu Julian Luo turun tangan sendiri. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ketika semua orang di wilayah selatan mengetahui bahwa pasukan Julian Luo telah ditarik dari wilayah selatan, seluruh wilayah selatan heboh. Warrior Yang, Vero Ding dan yang lainnya juga menghela napas lega, karena mereka akhirnya bisa bersantai dan mengatur beberapa hal. Warrior yang akhirnya punya waktu untuk berlatih dan berlatih keterampilan pedang, tentunya yang lebih penting lagi, dia sempat menghabiskan waktu bersama Sheila King, Kelly Yang, Fanny dan yang lain. Pergi ke klan siluman. Kolam Guntur. Di dalam ruangan, warrior yang menatap Raja Siluman di depannya, tercengang. Tepat sebelumnya, Raja Siluman datang ke kota kuno dan memintanya untuk pergi ke kolam Guntur klan siluman. Raja Siluman mengangguk dan berkata, jika kamu ingin menggunakan cara normal untuk meningkatkan kekuatanmu saat ini, kamu harus mencapai alam kaisar. Ini akan memakan waktu lebih dari 10 tahun, tapi kamu juga tahu, bahwa kamu tidak punya banyak waktu, jadi kami hanya dapat menggunakan cara abnormal untuk meningkatkan kekuatanmu. Seperti apa kolam Guntur itu? Warrior yang bertanya. Tempat di mana klan Dewa Naga Emas menggunakannya untuk memurnikan tubuh. Raja Siluman berkata, itu juga tempat suci untuk kultivasi klan suku Naga Emas. Tadinya aku akan membiarkanmu pergi ke tempat itu untuk meningkatkan kekuatanmu dan melatih tubuhmu, tetapi Raja Naga awalnya tidak setuju, tetapi sekarang mereka siap untuk berlindung di tanah suci, jadi mereka mau tidak setuju. Biarkan saja Pak Tuamu membunuh ke sana secara langsung, dan lihat apakah klan suku Naga Emasnya setuju atau tidak setuju. Tempat di mana Dewa Naga Emas melatih tubuhnya. Kelopak mata warrior yang berkedut. Dia secara pribadi telah mempelajari pertahanan Naga Emas. Bahkan jika Naga Emas tidak menggunakan armor Dewa Naga, itu tidak sebanding dengan tubuhnya. Dia bisa menembus pertahanan lawan, tapi bukan berarti pertahanan fisiknya lebih kuat dari lawan. Juga, apakah Raja Siluman ini akan menyerang keluarga Naga Emas? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghasutnya untuk mengalahkan tanah suci suku Naga Emas? Apakah kamu tahu penjaga Dewa Naga? Raja Siluman bertanya tiba-tiba. Warrior yang mengangguk. Tentu saja dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan domain pedang sejak awal, dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap naga itu. Pertahanan ada di alam bangsawan. Ini terlalu abnormal, tentu saja, lebih lemah dari leluhur iblis, tetapi juga sangat menakutkan.
Raja Siluman melanjutkan, penjaga Dewa Naga klan naga diperoleh di tempat itu. Selama kamu bisa bertahan dalam ujian di sana, kamu bisa mendapatkan hadiah dari Dewa Naga. Juga, penjaga Dewa Naga bukanlah yang terbaik. Di atas penjaga Dewa Naga, ada juga penjaga leluhur naga. Penjaga ini lebih kuat dari penjaga Dewa Naga. Aku tidak tahu berapa banyak, karena penjaga leluhur naga adalah hadiah dari leluhur keluarga naga, tapi sepertinya tidak pernah ada orang yang mendapat penjaga ini. Kenapa? Tanya warrior yang. Raja Siluman menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, Raja Naga mungkin tahu mengapa. Singkatnya, pergi ke kolam guntur akan banyak membantumu. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan penjaga Dewa Naga atau semacamnya, hadiah dari Dewa Naga, tapi seperti kolam guntur memurnikan tubuh fisikmu, itu sudah bisa banyak meningkatkan kekuatan pertahanan fisikmu. Warrior yang merenung sejenak, lalu berkata, jika aku pergi ke klan Siluman, apa yang harus aku lakukan jika Tanah Suci atau Julian Luo datang? Sejujurnya, meninggalkan kota kuno, dia benar-benar sedikit khawatir. Khusus untuk Tanah Suci, setelah bertarung dengan Felix Zuo, dia kembali mengenali kekuatan Tanah Suci. Jangankan alam kaisar atau pendekar suci, bahkan jika hanya master alam bangsawan yang di atas Felix Zuo dikirim, kota kuno mungkin dalam masalah besar. Kamu salah. Raja Siluman berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak meningkatkan kekuatanmu, kota kuno akan berada dalam masalah besar. Tidak hanya kota kuno, kita yang bertarung denganmu untuk melawan orang-orang Tanah Suci dan orang-orang kerajaan Dinghan juga akan mendapat masalah. Karena sekarang semua orang mematuhi aturan bahwa alam kaisar tidak bisa campur tangan. Oleh karena itu, kalian para alam bangsawan adalah yang terpenting. Seperti sekarang, kekuatan kerajaan Dinghan beberapa kali lebih kuat dari wilayah selatan, tetapi karena aturan inilah mereka tidak berani menyerang. Namun, kapan semua orang akan mematuhi aturan ini? Bagaimana jika semua orang tidak menurut? Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kerajaan Dinghan? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Tanpa pak tuamu, dia akan memaksa kerajaan Dinghan untuk mematuhi aturan bahwa alam kaisar tidak bisa mengambil tindakan. Begitu master alam kaisar keluar, seluruh wilayah selatan tidak dapat melawannya. Jangan khawatir tentang kota kuno. Ada leluhur iblismu itu, orang biasa tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Bahkan jika Tanah Suci terus mengirimkan master, takutnya tidak akan menang melawannya. Lagi pula, tubuh fisiknya setara dengan tak terkalahkan di tingkat yang sama. Apalagi, meskipun ada master alam kaisar di Tanah Suci pergi ke kerajaan Dinghan, tapi tidak ada tindakan, pikirkanlah, seharusnya tidak ada tindakan besar dalam waktu singkat. Jika tidak, Julian Luo tidak akan menarik pasukannya, kata Raja Siluman. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku akan mengaturnya, kemudian segera pergi ke wilayah Siluman. Segera, warrior yang mengatur pengaturan di kota kuno, meninggalkan leluhur iblis di kota kuno, kemudian membawa macan tutul ungu dan Raja Siluman pergi ke wilayah Siluman. Wilayah tengah. Tidak ada seorang pun di Istana Emas. Tanah Suciku telah memberi perintah, warrior yang harus mati, bagaimana dengan kerajaan Dinghanmu? Mati. Kalau begitu, aku akan segera memberitahu Tanah Suci, Master setengah suci Tanah Suciku tidak bisa keluar dengan mudah. Saat itu, aku berharap saudara Luo akan memberikan bantuan penuh. Itu memang seharusnya. Kalau begitu, ketika Master Tanah Suci datang, aku akan segera memulai proyek pembantaian super. Bersambung.